Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selalu ikuti protokol kesehatan ya. Ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan siapapun ya. Jaga kesehatan diri dan lingkungan serta orang-orang yang disayangi. Ya, jadi pertemuan pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu di Indonesia. Sebelumnya, adapun di sini standar kompetensi dasar, indikator dan materi. Standar kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi yaitu tentang sejarah agama Hindu di Indonesia. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan kebudayaan prasejarah dan sejarah teori-teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang kedua, menyajikan bukti-bukti prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu menjelaskan kebudayaan prasejarah dan sejarah teori-teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Kompetensi dasar yang kedua akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian, indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu memaparkan awal mula agama Hindu di Indonesia. Kemudian, anak-anak juga diharapkan mampu memaparkan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, untuk indikator yang ketiga, menunjukkan bukti-bukti peninggalan sejarah kejayaan agama Hindu sesuai dengan kompetensi dasar tadi akan Ibu sampaikan minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Ya, sesuai tadi indikator awal mula agama Hindu di Indonesia sebelumnya ada dinamakan dengan zaman prasejarah dan zaman sejarah. Jadi zaman prasejarah itu adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan. Ya, zaman prasejarah ini berlangsung sejak adanya manusia sekitar kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Hingga manusia mengenal yang namanya tulisan, ya. Pada zaman prasejarah hidup manusia purba. Manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 anak-anak ya. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus adalah manusia yang paling purba, paling pertama. Dan yang kedua, Homo erectus atau Pithecanthropus adalah manusia yang sudah berjalan tegak ya, tidak membungkuk atau merangkak ya, tapi sudah berjalan mulai tegak. Kemudian Homo sapiens, jadi adalah manusia purba yang sudah mirip dengan manusia yang sudah pintar begitu. Kemudian di sini pada zaman prasejarah ada yang namanya zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu madya atau Mesolitikum, zaman batu baru Neolitikum, zaman logam, dan zaman batu besar. Nah, nanti bisa anak-anak baca di LKS atau di buku paket lebih jelasnya ya. Ibu hanya menyampaikan secara singkat mengenai zaman prasejarahnya. Kemudian sekarang kita ke zaman sejarah ya. Jadi pada zaman sejarah ini sudah masuk ke awal mula agama Hindu di Indonesia. Jadi agama yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah agama Hindu. Ya, menurut penelitian J. Brands, sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah mengenal yang namanya 10 macam unsur kebudayaan asli Indonesia, yaitu sistem berlayar, sistem perbintangan, sistem mata uang, sistem gerabah, sistem membatik, seni wayang, sistem berburu, sistem pola menetap, sistem bertani, dan sistem religi. Ya, dari sistem tersebut terdapat berbagai peninggalannya, contohnya berupa menhir, sarkofagus, dolmen, pandu sapun dan berundak, arca, dolmen, kemudian
berbagai jenis negara itu anak-anak ya. Itu merupakan peninggalan kebudayaan. Kemudian bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang dari dulu anak-anak ya. Kemudian bersamaan dengan berkembangnya pengaruh Hindu di Indonesia, maka terjadilah akulturasi antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu. Ya, agama Hindu yang masuk ke Indonesia itu berasal dari India. Ya, jadi terdapat beberapa teori tentang masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa teori tersebut. Ada 6 teori yang Ibu sampaikan. Yang pertama ialah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leur. Ya, beliau berpendapat bahwa pengaruh agama Hindu ke Indonesia disebarkan oleh kaum Brahmana bersama dengan kaum pedagang dari India. Jadi kaum Brahmana itu atau kaum orang suci dari India yang beragama Hindu bersama-sama dengan pedagang dari India masuk ke Indonesia menyebarkan ajaran Hindu, begitu anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh Majumdar. Ya, beliau berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia disebarkan oleh para kesatria dari India melalui peperangan. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan teori Vaishya. Teori Vaishya ini dikemukakan oleh Mukherjee yang berpendapat bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dikembangkan oleh kaum pedagang dari India. Dan yang keempat ada yang dinamakan dengan teori pelarian. Teori pelarian ini dikemukakan oleh Dr. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia karena adanya pelarian dari negara India karena kalah dalam peperangan. Kemudian yang kelima ada yang dinamakan dengan teori pelaut. Teori pelaut ini dikemukakan oleh Dr. Coates ya. Beliau berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia karena disebarkan oleh pelaut yang terdampar di Indonesia, di lautan Indonesia. Ya. Kemudian yang keenam ada yang namanya teori buku. Teori buku ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Purbacaraka yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia melalui penyebaran buku-buku ajaran agama Hindu ya. Begitu banyaknya buku ajaran tentang agama Hindu. Jadi melalui teori buku ini menurut Profesor Dr. Purbacaraka dengan menggunakan buku pelajaran agama Hindu, jadi penyebaran ajaran Hindu dapat lebih mudah disebarkan begitu. Ya. Jadi itu tadi awal mula agama Hindu di Indonesia berdasarkan masuknya pengaruh Hindu ya, berdasarkan teori-teori, ada 6 teori yang sudah dijelaskan. Jadi dari teori-teori tersebut yang paling banyak mendapat dukungan adalah teori Brahmana, di mana orang suci ya yang dipercaya dengan membawa ajaran Hindu ke Indonesia jadi lebih mudah diterima, lebih mudah dijadikan panutan begitu. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini, cukup tentang awal mula agama Hindu beserta dengan teori-teori masuknya ajaran Hindu dari India ke Indonesia. Ya, jadi untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Untuk selanjutnya materi tentang bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu, Ibu lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu, kalau memang ada pertanyaan silakan. Anak-anak langsung saja
buat di Classroom atau melalui WA juga bisa, sesuai dengan yang telah Ibu sampaikan nomor WA-nya ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.